Hei, ini Adi, seorang gadis, dalam kaitannya dengan karantina, pergi ke rumah pedesaan sambil bekerja untuk klien-kliennya, di mana dia selalu merasa seperti ada yang mengikutinya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Tom sedang menonton acara realitas TV bernama Trapstar sendirian di apartemennya. Bosan, ia menyortir foto-foto lama mantan pacarnya dan menjadi sedih, sehingga ia membuang sehelai wig miliknya yang dulu dimiliki oleh mantan pacarnya. Tanpa diduga, seseorang menekan bel pintunya, dan ia bertemu dengan Lauren, yang ia kenal melalui aplikasi kencan. Mereka minum minuman bersama, dan hal-hal berjalan dengan cepat. Namun, saat Tom menunggu Lauren di kamar mandi, ia menerima panggilan misterius, mendengar suaranya sendiri yang bergema dari ruangan lain. Ia menemukan nama kontak yang tidak menyenangkan di ponselnya dan, takut ada intruder, ia mengambil pisau. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng menyerangnya, mencekiknya dengan linggis. Sementara Tom menghadapi situasi yang mengancam nyawa, Lauren tetap tidak menyadari apa-apa, sibuk mengambil foto di kamar mandi. Ketika ia akhirnya pergi, ia menemukan penyerang bertopeng tersebut pergi dan melihat jenazah Tom yang tergeletak di lantai. Di tempat lain, Vicky menunggu temannya Stacy untuk menjemputnya. Stacy, mabuk karena mabuk, meminta Vicky untuk mengemudi dan menjelaskan bahwa ia perlu melakukan karantina karena kekhawatiran paranoid rekan sekamarnya terkait COVID, yang diperburuk oleh Vicky berasal dari New York. Stacy merasa bertanggung jawab atas memperkenalkan Vicky pada webcamming, yang menyebabkan pacarnya putus dengannya dan mengusirnya. Vicky meyakinkan Stacy dan memutuskan untuk menggunakan waktunya selama karantina untuk menghasilkan uang melalui webcamming, dengan tujuan mencari tempat tinggalnya sendiri. Setibanya di kabin Stacy, Vicky diberi daftar kontak, termasuk pasangan muda yang menjadi tetangganya satu-satunya. Stacy meninggalkan Vicky di sana selama seminggu. Malam itu, sambil menonton Trapstar dengan Paris Hilton sebagai pembawa acara, listrik mati, dan Vicky mendengar langkah kaki di luar. Saat menyelidiki, ia menemukan sakelar sirkuit yang sengaja dimatikan. Keesokan harinya, Vicky menerima permintaan dari klien favoritnya yang paling tidak disukainya, seorang role player yang antusias. Meskipun ada keraguan, ia setuju untuk membuat video khusus untuknya. Setelah itu, ia bersantai di beranda dan tertidur, hanya untuk terbangun oleh TV yang menyala sendiri. Tanpa diketahuinya, seorang pria bertopeng mengintai di dekatnya. Untungnya, Vicky kembali masuk ke dalam, hampir menghindari pertemuan. Keesokan harinya, Vicky menemukan bahwa tidak ada wifi atau listrik di rumah dan meninggalkan pesan untuk Stacy, mengungkapkan frustrasinya. Ketika bel pintu berdering, tukang servis datang untuk memperbaiki kabel, dan Vicky terkesan oleh ketampanannya. Setelah memulihkan wifi sementara, ia berjanji akan kembali untuk perbaikan permanen. Vicky tetap profesional meskipun ada ketegangan di antara mereka. Kemudian, selama panggilan video dengan penggemarnya bernama Jazzy, Vicky membahas kembali ke kotanya karena tidak ada listrik. Ia menghias kabin dengan lampu Natal dan labu wajah, lalu kembali membuat video untuk kliennya. Tak terduga, seorang pengantar pizza datang dan meminta izin untuk menggunakan kamar mandi Vicky. Ia menceritakan kisah menakutkan tentang sejarah gelap kabin tersebut, meninggalkan Vicky merasa tidak nyaman. Saat ia pergi, ia menghadapi jalan yang terhalang dan diserang oleh pria bertopeng tersebut. Keesokan harinya, Vicky pergi jogging dan bertemu dengan Sheriff Rogers dan Deputi Wayne, yang memeriksanya karena kerabatnya tidak bisa menghubunginya. Selama perjalanan pulang mereka, Wayne membahas pembunuhan-pembunuhan terbaru oleh pembunuh linggis di dekatnya. Rogers mencoba meredakan ketakutan Vicky, mengatakan kepada Wayne untuk berhenti menakut-nakutinya. Ketika mereka tiba kembali di kabin, Vicky dan Max memperhatikan bahwa pintunya terbuka. Khawatir, Sheriff Rogers menasihatkan mereka untuk tetap di dalam mobil sementara ia menyelidiki. Setelah beberapa menit menunggu, Rogers tiba-tiba berteriak, membuat Vicky dan Wayne bergegas masuk. Di dalam, mereka bertemu dengan orang bertopeng, yang ternyata adalah Rogers sendiri. Ia tertawa pada reaksi kaget mereka dan meyakinkan Vicky bahwa rumah itu aman. Rogers mengaitkan pintu yang terbuka pada angin, mengatakan bahwa kunci tersebut sudah tua dan rentan terhadap kejadian seperti itu. Kemudian malam itu, Vicky melakukan panggilan dengan Jazzy, yang mengajarkannya cara menari. Mereka menikmati waktu bersama, tetapi Vicky menerima panggilan dari kliennya yang obsesif, yang membuatnya harus mengucapkan selamat tinggal pada Jazzy. Selama panggilan dengan kliennya, Vicky minta izin untuk berpakaian. Ketika ia kembali, kliennya memintanya untuk membuat video lain tanpa topeng sehingga ia bisa melihat mata Vicky saat Vicky mengatakan bahwa ia mencintainya. Mereka membahas biaya video tersebut. Tiba-tiba, listrik mati, membuat Vicky memeriksa sakelar sirkuit. Ketika ia kembali ke kabin, ia melongok melalui tirai jendela dan melihat seorang pria mendekat dengan cepat. Terkejut, ia mengambil pisau dan menelepon Sheriff Rogers, melaporkan bahwa ada seseorang di luar rumahnya. Namun,
Rogers memberitahunya bahwa akan butuh 30 menit baginya untuk tiba, dan menyarankan Vicky untuk bersembunyi sementara waktu. Sementara Vicky menunggu dengan cemas, seorang pria mengetuk bahunya, menyebabkannya secara tidak sengaja melukai wajahnya. Ia menuntut tahu siapa dia, dan pria tersebut mengidentifikasikan dirinya sebagai Max Daniels, tetangga Vicky. Vicky segera meminta maaf, dan Max menjelaskan bahwa ia biasa merokok dengan Stacy, sehingga dia datang ketika menyadari ada seseorang tinggal di kabin tersebut. Max melihat kostum terbuka Vicky, yang membuatnya segera menutupi dirinya dan pergi ke lantai atas untuk berpakaian. Sementara Max menunggu di ruang tamu, ia melihat halaman webcaming Vicky, yang memiliki notifikasi panggilan masuk. Vicky kembali dengan kit pertolongan pertama untuk merawat luka Max. Kemudian, mereka menonton acara realitas favorit Vicky bersama-sama. Max merasa acaranya konyol, tetapi Vicky adalah penggemar. Selama percakapan mereka, Vicky menyebut bahwa ia melihat anak-anak Max ketika ia tiba di kabin bersama Stacy. Max mengungkapkan bahwa anak-anaknya tinggal bersama mantan istrinya selama 2 minggu ke depan sejak mereka putus 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu, dan itu adalah Sheriff Rogers. Vicky meminta maaf atas alarm palsu sebelumnya, tetapi Rogers bersikeras untuk melihat sekeliling untuk memastikan. Khawatir tentang petugas menemukan mereka merokok, Vicky menolak, menjelaskan bahwa ia ada bersama tamu. Wayne berspekulasi tentang hubungan Vicky dengan Max, tetapi Vicky menolak ide tersebut. Sebelum pergi, Sheriff Rogers memberikan pesan kepada Vicky untuk disampaikan kepada Max tentang menelepon keluarganya yang khawatir tentangnya. Max setuju dan menyebut bahwa ia harus pulang untuk memberi makan anjingnya sebelum memberikan Vicky pelukan kecil dan pergi. Keesokan harinya, saat sedang jogging di sore hari, Vicky melewati rumah Max. Penasaran, ia bersembunyi di semak-semak untuk menonton Max menebang kayu. Kemudian malam itu, Max mengundang Vicky untuk naik kereta kuda bersamanya, dan ia dengan senang hati menerimanya. Mereka akhirnya pergi ke rumah Max. Di dalam, Vicky melihat foto keluarga dengan seorang pria lain, dan Max mengungkapkan bahwa itu adalah pacar baru mantan istrinya. Ia menyimpan foto tersebut di sana untuk saat anak-anaknya berkunjung, ingin mereka percaya bahwa segalanya baik-baik saja. Vicky meminta maaf karena sudah mencampuri urusan pribadinya dan menceritakan bahwa pacarnya baru-baru ini putus dengannya dan mengusirnya. Ketika mereka terus mengobrol, Vicky mencoba untuk mencium Max, tetapi dia dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia belum siap. Akhirnya, Max mengantarnya kembali ke kabin dan meminta maaf atas situasi yang canggung tersebut. Dia meyakinkannya bahwa dia sangat cantik, dan Vicky membalas dengan memberikan pujian terhadap penampilannya. Setelah kembali ke kabin, Vicky tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang mengayunkan sebuah tongkat baseball ke arahnya. Dia dengan susah payah menghindari serangan itu, lalu meraih pisau dan melarikan diri ke hutan. Pria itu mengejarnya, dan dia mulai berteriak. Tetapi pria itu berhasil menenangkannya, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jake, sepupu Stacy, dan seorang sopir truk yang kadang-kadang menginap di kabin saat sedang bekerja di sepanjang pantai. Meskipun awalnya ragu, Vicky akhirnya menerima penjelasan Jake, dan Jake kembali ke kabin. Kemudian malamnya, Vicky meminta maaf kepada Jake atas insiden sebelumnya, dan dia menunjukkan foto masa kecilnya bersama Stacy sebagai bukti hubungannya. Kemudian Vicky menemukan sebuah tas berisi sesuatu, yang ditinggalkan oleh Stacy, dan Jake menjelaskan efeknya. Mereka memutuskan untuk mengonsumsinya. Sambil berada di bawah pengaruhnya, mereka menjalin hubungan romantis di kamar mandi dan menonton saluran YouTube Adi Rekap sebelum tidur. Keesokan paginya, Vicky menemukan bahwa Jake telah pergi. Saat dia mencari-cari Jake, dia menemukan jejak darah yang mengarah ke samping rumah. Di sana, dia bertemu dengan tukang yang sebelumnya datang untuk memperbaiki pemutus sirkuitnya. Dia menjelaskan bahwa darah berasal dari rusa mati yang harus dia pindahkan. Ketika dia pergi, dia menyadari bahwa ada mobil polisi yang mengikutinya, hanya untuk menemukan bahwa itu bukanlah Sheriff Rogers. Malam itu, selama panggilan dengan Jazzy, Vicky menjadi emosional mendengar tentang waktunya dengan istrinya. Dia berpura-pura lelah tetapi sebenarnya terganggu oleh kepergian Jake yang mudah. Kemudian, selama panggilan dengan kliennya, yang memarahinya karena ketidaksetiaannya, Vicky memutus panggilan itu karena perilaku yang tidak sopan dari kliennya. Dia memutuskan untuk pergi berjalan untuk bersantai dan bertemu dengan Max, yang sedang menggali lubang dengan tas besar di truknya. Terkejut, Vicky melarikan diri, dan Max mengejarnya. Ketika dia berhasil mengejar, Vicky berteriak, tetapi Max berhasil menenangkannya. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menggali kuburan untuk rusa mati yang dia temukan di jalan dan bertanya apakah Vicky bisa membantu, yang dia setujui. Saat mereka terus menggali, Max dengan santai bertanya tentang apa yang dilakukan Vicky setelah malam sebelumnya. Dia menyebutkan bahwa dia menghabiskan waktu dengan sepupu Stacy, dan Max menjawab dengan santai. Namun, Vicky tetap curiga terhadap penjelasan Max tentang rusa tersebut dan mencoba dengan diam-diam membuka tas yang berisi bangkai itu. Tiba-tiba, Max muncul di belakangnya, meminta rokoknya, meninggalkan Vicky yang bingung saat memberikannya kepadanya. Max secara tidak sengaja jatuh ke dalam kuburan, melukai kakinya. Dia memanggil Vicky meminta bantuan. Setelah beberapa saat ragu, dia membantunya keluar.
Mereka kemudian pergi ke rumah Max untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di rumah Max, Vicky merasa kedinginan dan meminta meminjam sweater. Max mengarahkannya ke lantai atas ke barang-barang mantan istrinya. Saat mencari-cari, dia tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia dengan laptop yang menampilkan profilnya. Dia juga menemukan undangan pernikahan, mengungkapkan bahwa Max bukan pemilik sejati rumah itu. Vicky mengenali bahwa dia adalah seorang klien yang terlalu melekat pada dirinya, tetapi dia bersikap acuh tak acuh ketika Max mengumumkan makan malam. Selama makan malam, Max mengungkapkan bahwa dia sangat mengenal profil online Vicky dan mengkritik profesi Vicky. Saat makan malam berlangsung, Vicky merasa bingung dan mempertanyakan apakah Max telah mencampuri minuman Vicky. Vicky terbangun dan menemukan dirinya terikat di tempat tidur. Max mengungkapkan kedalaman obsesinya, menunjukkan cincin pertunangan yang dia beli berdasarkan komentar yang dia buat secara sembarangan. Mengenali kesempatan, Vicky meyakinkan Max untuk membebaskannya sehingga dia bisa melamar Vicky dengan benar. Dia berpura-pura bahagia dengan pertunangan itu untuk mendapatkan kepercayaannya. Namun, Max tetap curiga. Dalam upaya untuk lebih mendapatkan kepercayaannya, Vicky mendekati Max. Saat mereka mundur, dia meminta Max untuk menutup mata untuk mendapatkan kejutan. Memanfaatkan kesempatan itu, dia memukulnya dengan lampu yang ada di sekitarnya, memungkinkannya untuk melarikan diri. Terhalang oleh anjing di pintu utama, dia kembali melalui ruangan rahasia. Di dalam, dia menemukan bukti mengerikan tentang korban-korban masa lalu Max, termasuk barang-barang milik anak-anak tetangga, seorang anak pengantar makanan, dan seorang pekerja lokal. Tiba-tiba, Max muncul kembali, memaksa Vicky untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil buggy Max. Saat dia melaju, kilatan dari lampu mobil yang mendekat membuatnya terkejut, sehingga terjadi kecelakaan. Seseorang yang mendekati membuatnya berteriak ketakutan, tetapi ternyata itu hanya Jake. Dengan tergesa-gesa, Vicky memberitahu Jake tentang bahaya yang mengancam, tetapi Jake bersikeras untuk menghadapi Max sendiri. Ketika lampu truk Jake menyilaukan, dia mendorong Vicky untuk melarikan diri sementara dia menghadapi Max. Namun, Jake dengan cepat ditundukkan oleh Krober Max. Dalam keputusasaan, Vicky mencari perlindungan di sebuah kabin dan mencoba menghubungi Rogers. Tanpa jawaban, dia berusaha menghubungi Jazzy, memberitahukan lokasinya dan mendorongnya untuk memberitahu polisi. Namun, saat Jazzy menonton melalui webcam, Max menerobos masuk ke dalam ruangan. Meskipun terancam oleh ancaman Jazzy, Max menghancurkan laptop ke dalam bak mandi yang sudah penuh, menyebabkan percikan bunga api. Sementara Vicky bersembunyi, Max berbicara panjang lebar tentang cintanya yang terbelit untuknya, mengakui bahwa dia telah membunuh mantan pacarnya. Saat dia terganggu, dia mencoba untuk melumpuhkan Max dengan botol tetapi gagal. Saat Max mencoba untuk menyengatnya dalam kemarahannya, Jake masuk kembali, berhasil melukai Max. Namun, kemarahan Max tak tertandingi, dan dia dengan cepat membalas. Kemudian, dia mencoba untuk mengelektrokan Jake dalam bak mandi, tetapi Vicky yang kembali bersemangat mengintervensinya, menyebabkan Max bertemu dengan akhir yang mengejutkan. Namun, narasi ini bergeser. Kamera menjauh untuk menunjukkan bahwa cerita menegangkan ini hanyalah sebuah film yang ditonton oleh kontestan Trapstar. Mereka berbicara dengan gembira tentang twist plot, terutama terkejut dengan penampilan cameo mereka sendiri dalam film, dan semuanya berlangganan saluran Adirekap. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.